Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita anak-anakku yang soleh-solehah dalam pembelajaran fikih di kelas 6 ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat meski kita hanya belajar lewat video. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berniat dan berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Materi pelajaran kita pada hari ini masih lanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang makanan halal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan kalian nanti setelah mengikuti materi pelajaran ini, kalian mampu yang pertama menjelaskan cara memilih makanan halal dengan benar. Yang kedua, mampu menjelaskan manfaat makanan halal bagi tubuh dengan benar. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan hikmah di balik mengonsumsi makanan halal dengan benar. Anak-anakku semua, setelah kita mengikuti materi pelajaran sebelumnya, tentu sekarang kita masih ingat dong apa itu pengertian makanan halal, juga masih ingat hukum makanan halal, dan tentunya juga masih ingat macam-macam makanan halal, ya kan? Lalu sekarang bagaimana sih cara memilih makanan halal agar kita senantiasa terbiasa mengkonsumsi makanan halal? Terus apa sih manfaat makanan halal bagi tubuh kita? Dan apa juga hikmah di balik mengkonsumsi makanan halal? Kita sebagai seorang muslim dituntut harus cermat dalam memilih sumber makanan kita. Makanan yang kita konsumsi harus benar-benar dipastikan kehalalannya. Berikut cara-cara yang dapat kita lakukan agar kita senantiasa mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, makanan yang kita beli harus dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual makanan halal. Yang kedua, jika kita membeli daging atau hewan sembelihan, hendaknya kita pastikan bahwa kita membeli dari orang muslim. Dan jika memang terpaksa untuk membeli dari non-muslim, pastikan bahwa yang menyembelih daging tersebut adalah orang Islam dan disembelih secara syariat Islam. Yang ketiga adalah mendapatkan makanan dengan jalan atau cara yang halal, tidak dengan cara yang haram seperti misalnya mencuri, merampas hak milik orang lain, ataupun cara-cara haram lainnya. Yang keempat adalah membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, hasil merampok, berjudi maupun korupsi. Yang kelima, menghindari mengonsumsi makanan yang mengandung sumber makanan yang dinyatakan oleh dalil keharamannya, seperti misalnya daging anjing dan daging babi. Yang keenam adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang diberikannya kepada kita. Adapun pada makanan kemasan, untuk memastikan kehalalannya dapat kita lakukan hal-hal berikut ini. Pertama, periksa pada kemasannya label halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, merek terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketiga, komposisinya tidak mengandung bahan haram dan bahan berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya, makanan kemasan tersebut belum melewati masa layak konsumsinya, artinya belum kadaluarsa, di mana tanggal kadaluarsanya bisa dilihat pada kemasan makanan kemasan tersebut.
Manfaat mengkonsumsi makanan halal bagi tubuh diantaranya adalah yang pertama, terhindar dari murka Allah karena kita menjauhi larangannya, yaitu berupa makan makanan yang haram. Dan yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Kemudian yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati perintah Allah sebagai wujud rasa syukur. Dan yang kelima, menunjukkan kepada umat lain bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan saja. Sedangkan hikmah di balik kita mengonsumsi makanan halal diantaranya adalah pertama, kita akan mendapat kesehatan hati dan jasmani karena dengan mengonsumsi makanan halal akan menjadikan kolbu atau hati kita menjadi sehat yang berpengaruh pada seluruh bagian-bagian tubuh kita juga menjadi sehat. Yang kedua, doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah karena diri kita menjadi bersih dengan konsumsi makanan halal. Dan yang ketiga, kita akan dipelihara dari siksa api neraka di akhirat kelak karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin, maka tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang haram. Yang keempat, makanan halal yang kita makan akan menumbuhkan perbuatan yang baik. Rizki dan makanan yang halal adalah bekal dan sekaligus pembakar semangat, pengobar semangat kita untuk beramal soleh sehingga kita ringan hati untuk melaksanakan berbagai ibadah dan amal baik. Dan yang kelima, makanan halal yang kita konsumsi akan menjaga kualitas keturunan kita, kualitas anak cucu kita untuk tetap menjadi orang-orang yang baik dan soleh. Demikian materi kita pada hari ini, dan untuk lebih mendalami dan memahami materi tentang cara memilih makanan halal, juga tentang manfaat mengkonsumsi makanan halal bagi tubuh kita, dan juga hikmah di balik mengkonsumsi makanan halal, silakan kalian pelajari modul fikih kalian di halaman 6. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Akhir kalam, Bapak ucapkan assalamualaikum